pertandingan di game yang pertama. Jadi buat teman-teman semua langsung aja nongol di kolom komen kita dengan hashtag IndoPride-nya, hashtag MPLA Let's Go-nya, ataupun hashtag untuk Go Sonic, ataupun hashtag untuk Aras GPH. Ya, satukan suara ya untuk mendukung tim Indonesia kita. Hashtag IndoPride. Dan dimana kali ini kita bakal Coba lihat di Land of Dawn, di mana cewek pakai gold lane. Nah, coba Drian yang pakai Yisansin. Yisansin. Yisansinnya jadi mid lane. Oke, gaspol. Gas. Ya, memang sangat sulit ditebak, dan sekarang Driana udah level 2 dengan menggunakan Yisansinnya, sementara Hayabusa yang digunakan oleh Sirvet Lance masih melakukan farmingan dan sekarang bergerak langsung ke bagian atas untuk bisa kayaknya mengamankan satu rock kursa, atau mungkin nanti bisa bergerak ke arah orange buff-nya. Benar, berarti ini kita bakal melihat adanya 3 damage dealer sekaligus yang besar banget damage-nya dari teman-teman Onyx Esport. Tapi sekaligus ini harus hati-hati, berarti mereka ada 3 hero yang tipis juga. Oke. Bisa diincar oleh teman-teman dari RSGH. Tapi kali ini kita melihat adanya Sirvet Lance yang sudah mendapatkan penetrasi sedikit demi sedikit. Mencoba untuk melakukan gocekan dengan ada satu buah Quad Shadow dan langsung dibantu, di follow up dengan keberadaan Keyboy. Tapi apa yang terjadi? Lilia was a little girl berhasil mendapatkan first blood ke arah Sirvet Lance. Ada law and order tadi yang langsung nancap ke perut dari Hayabusanya, membuat dia terhenti sesaat, dan itu adalah momen yang sangat ditunggu oleh Aras GPH untuk bisa mendapatkan first blood-nya lewat Hayabusa Boots. Di XP lane beradu fight dengan Uranus, di atas sana cewek dengan Haritnya beradu fight juga dengan Nathan. Namun di bagian tengah Drian restless dulu ke bagian belakang, gak mau terlalu bernafsu untuk terus maju ke bagian depan, dan juga mengganggu bagian pergerakan dari pemain Aras GPH. Yes, dan kali ini kita melihat juga sebentar lagi bakal ada turtle di tengah-tengah Land of Dawn kita, di mana dari kedua belah tim tentu saja bisa mendapatkan objektif. Dan setelah Aras GPH mendapatkan ke arah first blood-nya, kali ini Sirvet Lance harus bermain lebih hati-hati lagi. Dia harus bermain lebih pasti lagi karena dia jungler. Apalagi kita tahu Hayabusa sekarang mananya bocor. Benar, mana bocor, dan sekarang purple buff dia nggak punya loh. Iya, karena tadi udah menjadi first blood. Iya, tadi dia udah ngambil, tapi first blood pula. Keyboy-nya seorang di depan sana. Coba lihat, ada 4 player dari arah GPH yang udah set up strategi untuk bisa mengamankan langsung ke arah satu turtle ini. Belum ada mirroring juga ke arah lane yang berbeda. Berarti mereka memang benar-benar mengikhlaskan turtle yang pertama. Free turtle bagi arah GPH, dan bahkan langsung rotasi dari Demon Kite ke arah purple buff-nya tanpa penggangguan sedikit pun. Dan bahkan kita melihat di sisi top lane-nya sudah ada setup dari Keyboy, cewek, tapi disusul juga dengan ada Head dan juga seorang Nathan dari Eman-nya ya. Udah saling menunggu momentum siapa yang bakal menjadi sasaran objektif yang pertama. Waduh, ini coba lihat tuh. Ini saling pandang-pandangan doang lah, yang satu sama lain. Ini pandang-pandangan aja dulu, walaupun belum bisa memiliki satu sama lain nih ya. Ya udah, mereka saling pandang-pandangan dulu, menatap dari kejauhan. Ada Kenji di bagian bawah, cutting terhadap minionnya. Ada satu lagi monster jungle yang langsung diamankan juga oleh Pakito. Berarti dari sisi farmingannya Pakito akan jauh lebih unggul lagi karena dia sekarang udah level 6, sementara Hayabusa masih level 5. Headnya mulai diserang habis-habisan, ada Glorious Parway dilempar lagi Jektor ke bagian belakang, tapi ternyata dia masih punya flicker juga, masih bisa selamat malah Hayabusanya. Entah bagaimana caranya dia pun langsung didapatkan 2 dead untuk Sirvet Lance ya. Ada Plexus yang langsung dikeluarkan tepat berada di depan dirian yang menggunakan Yisansin, tapi masih bisa selamat. Cuman klumnya sakit banget itu masuk ke dalam tubuh Yisansinnya. Pedih banget ya, langsung cukup low dari segala HP yang dimiliki oleh Driannya. Bahkan Calamity Reaper kali ini sudah didapatkan oleh ceweknya. Sirvet Lance mencoba untuk memukul mundur, mencoba untuk zoning out keberadaan dari Kenji, yang Kenjinya main ke tetangga sebelah. Dimana kita tahu Uranus tebal banget dengan Ionic Edge-nya. Dia pede untuk melakukan proxy dan juga cutting minion. Ini yang bakal men-trigger ke arah Popheus dari sisi Demon Force siapa ya? Oke, Uranus punya dash-nya. Eman juga oke. Iya, tapi jarang sih. Paling Pakito juga punya knockout strike ya. Oke. Kita lihat aja bagaimana nanti trigger yang dilakukan. Apakah Boots bisa memanfaatkan hero yang udah dia gunakan. Hunter Strike menjadi milik dari Eman sekarang. Yes, Hunter Strike sudah didapatkan oleh Eman, dan lihat bagaimana dari Demon Kite-nya sudah lagi-lagi men-start atau menginisiasi keberadaan turtle kita yang kedua, dan bahkan belum terlihat adanya kontes yang ini dilakukan oleh teman-teman Onyx. Free turtle lagi. Oke, di atas sana ada sebuah invasi yang mulai dilakukan, tapi law and order-nya connect ke arah tubuh cewek. Cewek kali ini tidak membawa purify, dia membawa flicker, membuat dirinya jauh lebih aman lagi untuk bisa ngedate dan juga berpindah tempat dengan sangat cepat. Tapi sekarang Kenji potong aja terus sampai masuk ke dalam lagi, nggak apa-apa kita mah.
Gas aja sampai base. Itu satu lagi tuh masuk base. Bener-bener ini emang Kenji-nya ngeselin banget ya, dimana kita tahu lah Uranus memang udah job desk-nya dia Iya. gitu, tugasnya dia untuk melakukan cutting minion, tapi kali ini mencoba untuk dibalikin aja oleh seorang Kiba, mencoba untuk dipukul mundur, ditabrak dengan Unstoppable Force-nya, bahkan gak ngaruh. Wah, sementara itu Drian udah mulai hadir, mulai disabat, tapi ternyata sejauh ini untuk pasifnya sendiri pasifnya udah menyala walaupun tadi sepertinya masih cukup tebal untuk Uranus ya, masih bisa menahan apapun yang udah dikeluarkan oleh Drian. Namun di bagian tengah mendadak ada 4 hero langsung berkumpul. Glorious Pathway ini dia invasi yang langsung dilakukan oleh RSGPA. Mereka maju bersama-sama, satu alter turret di area midnya menjadi milik dari RSGPA, dan sekarang purple buff-nya akan mereka invasi, yang akan mereka amankan. Dua turret sekaligus dari outer, top lane dan juga mid lane yang sudah berhasil didapatkan oleh RSGPH ini membuat di menit kita yang kelima sudah ada terlihat dari segi net worth yang di leading oleh RSG 6.000 net worth, dan bahkan Demon Kite sudah mulai memberikan purple buff-nya ke arah seorang Aqua. Iya, di menit ke-6 ada jarak 2k network. Di sini udah mulai berasa banget, apalagi dari Hayabusanya 2 dead udah dia dapatkan. Ini dia ketinggalan jauh banget. Belum ada War Axe juga di dalam tubuhnya loh. Baru jadi. Baru banget jadi War Axe dari Sirvit Lance. Seenggaknya dia sudah mempunyai satu item lah ya untuk dia defensif dengan lifesteal-nya. Tapi kalau misalnya dari Onyx Esports terus-terusan dipreserin kayak gini nggak bakal bagus banget, dimana super position dari Emannya ke arah seorang Keyboy sudah langsung mengurangi 1 bar HP. Waduh, Driannya coba di bagian tengah masih berusaha untuk melindungi bagaimana inner turret yang mulai ditumbuk-tumbuk juga oleh Pakito yang siap masuk ke dalam area pertahanan mereka. Tapi Uranus terus mengganggu. Sekarang dia berada di area atas, cutting minion lagi. Nggak bakal ada wave minion yang sampai ke arah inner turretnya bahkan. Yes, itu dia. Ini yang benar-benar ngeselin banget dari seorang Uranus. Dan bahkan lihat, dia pindah tugas. Lane bawah udah di cutting, sekarang tugasnya ke atas. Yap. Dia potong dari segi lane atasnya. Tapi kali ini kita juga sudah melihat di mana Keyboy sudah mulai di zoning out perlahan demi perlahan oleh Head dan juga Aqua. 3 member sekaligus di arah bottom lane. Nampaknya Arashi ingin mendapatkan lagi, ingin komit lagi di arah outer turret bawah. Mencoba untuk dibuka dengan ada satu buah zaman war. Cara seorang Aqua mencoba untuk didapatkan, tapi Flexius bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tapi justru kali ini cewek cukup sekarat. Keyboy gak bisa berbuat banyak, dia harus melakukan konsil untuk menyelamatkan nyawanya. Walaupun ada satu tadi hero yang dimiliki oleh RSGPH, yaitu Demon Kite yang diamankan juga oleh Hayabusa, menjadi 1 poin kill tambahan untuk dirinya. Tapi di bawah serangan yang dilakukan begitu baik, dan sekarang langsung aja udah ada Phantom Shuriken. Quiet Shadow mundur lagi ke bagian belakang, dikejar oleh Uranusnya. Udah Ionic S juga mundur lagi, Phantom Shuriken lagi. Selamat sudah karena Uranus tidak mau memaksakan keadaan. Yes, dimana Uranus juga bukanlah target yang optimal ya. Dimana Kenji kita tahu dengan Uranus dia bakal tebel banget. Regennya lihat, dipijitin punggungnya sama crab. Dipijit. Yang pagel yang mana om? Ya, mana om? Itu kan Uranus. Capek ya kan. cutting minion. Capek ya digebukin mulu ya. Capek ya, iya. Kan masalahnya XP laner sekarang calon sandbag kan. Benar, Capek ya benar. jadi sandbag ya. Nih, aing pijitin dulu dah. Oke, tapi mendadak Glorious Pathway yang langsung dikeluarkan, udah ada ejector. Cuma Demon Kite belum ada follow up damage lagi yang masuk ke arah tubuhnya, di mana sekarang cewek pun langsung menjadi korban. Aqua mundur ke bagian belakang tapi langsung di shutdown aja, berhasil didapatkan juga oleh ceweknya. Cewek berhasil nggak mundur untuk kali ini karena sekarang di bagian depannya udah ada lompatan yang langsung dilakukan aja oleh Burst-nya. Burst mendadak menggila, namun dirinya udah gak kuat lagi menahan damage yang dikeluarkan lewat 4 orang yang ada di bagian depannya. Ada Shadow Kill, Nathan yang menjadi korban. Terus-terusan masih bisa kabur juga untuk hit, dan dia pun balik lagi dengan kuat Shadow-nya ke arah dia semula. Tidak mau memaksakan, tapi lihat bagaimana kali ini dari Driannya mencoba untuk didapatkan, tapi sudah ada Zaman Force juga bersama dengan ada Quad Shadow mencoba untuk kembalikan lagi ke arah sana Demon Kite. Nampaknya bakal mencoba untuk dikejar oleh Sirvit Lance dan juga cewek. Gak mau dikasih pulang dari segi Demon Kite, dan bakal dibalikin aja di outplay kali ini, tapi hampir aja masih bisa selamat dari Sirvit Lance. Aku kira bakal di outplay. Untungnya ya Pak Pulung, ya Allah. Ngeri ay, di situ dia yang ditumbuk, di sini kita yang panik. Itu baru tadi cocok tuh. Kalau gue sekarang dikasih stiker panik gak? Panik gue tadi barusan ngeliat yang kayak begitu. Darahnya sedikit banget. Udah kayak duit kita tuh tipis di akhir bulan tuh ya. Tipis banget tadi darahnya. Menangis ya Menangis. Lihat dompetku menangis. Iya, untungnya Sirvit Lance-nya masih bisa mendapatkan kill ke arah Demon Kite yang gak jadi di outplay. Aku kaget banget tadi. Tapi kita kembali lagi melihat sudah ada Lord yang pertama nih. Yap. Di Land of dan Aqua Black Shield dengan cepatnya untuk langsung mendapatkan ke arah keselamatan, tapi enggak.
langsung dibalikin aja dengan ada Keyboy di sana. Yap, berhasil untuk mendapatkan satu player. Namun sekarang ceweknya udah punya Feather of Heaven. Mereka harusnya udah siap melakukan team fight di area Lord, karena ini adalah Lord yang pertama. Mau nggak mau mereka mulai memancing, dilemparkan dengan ejector. Lawan order dikeluarkan, tapi mendadak cewek masuk lagi. Synchro Vision-nya udah ada Chrono Dash juga, walaupun Zaman Force belum dikeluarkan sejauh ini. Zaman Force-nya masih ditahan, dan bahkan kita melihat adanya Kenji. Baru dibilang Pak Pulung main ke base, main beneran dia ke base. Iya. Cuma lama-kelamaan kalau dia makan 2 wave-nya begini, teman-temannya juga yang di area mid gak makan minion juga gitu loh. Benar. Ada minus-minusnya juga, walaupun dia nge-cutting satu, kalau 2 wave minion sekaligus ya, kalau satu ya udah itu adalah lane-nya dia. Tapi kalau 2 lane dia ambil, teman-teman yang di mid Nggak dapat gold. nggak dapat wave Laning, minion bener. kan. Paling ngambilnya ya dari berantem, berantem, Jungle. berantem. Benar-benar, tapi kali ini bahkan dari Uranusnya juga udah kembali lagi ya setelah dipukul mundur bersama dengan adanya Mountain Shocker. Tapi di menit kita yang ke-10 kita bakal melihat dari segi itemization-nya. Calamity Reaper, Holy Crisar, Feather kali ini sudah didapatkan oleh cewek. Wah, emannya tuh Hunter Strike BOD. Ini kayaknya mau kemana lagi nih? Endless Battle. Endless Battle ya kayaknya. Oke, tapi Lordnya nih Talia udah mulai dipukul. Drian pasifnya ya dia punya speed boot, dia punya skuter yang siap ditabrakkan ke arah siapapun. Mungkin tulang keringnya akan tertabrak dan juga terstun dia di sana. Tapi konselnya udah mulai dikeluarkan. Cewek dikejar habis-habisan memancing Kenji, dan Kenji bisa langsung didapatkan sebuah baiting yang sangat baik dan juga tercipta sebuah peperangan di tempat yang berbeda. Tapi Lordnya berhasil diamankan juga oleh Nathan, jadi sebuah kerugian. Popeyesnya langsung terbang sangat-sangat cepat sekali. Sementara Keyboy tetap berada di bagian depan. Udah ada Sir Fat langsung hadir dengan Shadow Kill, langsung dikeluarkan begitu aja, walaupun damage-nya belum berhasil diantarkan juga karena tubuh pemain dari arah GPA. Malah dirinya yang menghilang dengan sangat cepat. Dirinya langsung dihilangkan, tapi lihat bagaimana kali ini center turret dari arah GPA juga berhasil untuk didapatkan oleh teman-teman Onyx. Tapi lihat, Onyx Esport mereka sudah harus bersiap menahan keberadaan dari Lord yang akan langsung bergerak menuju ke arah inhibitor turret top lane milik Onyx Esport. Tapi itu baiting yang bagus banget ya tadi dari Baitingnya cewek. bagus, Wah, cuman gila kan sih. yang kejegat Hayabusa. Iya. Nah di satu sisi Lordnya udah dicolek-colek nih. Bener. Udah colek-colek. Yang pastinya mereka mencolek berserta dengan Pakito yang punya Retribution. Walaupun tadi yang ngedapetin adalah Nathan. Iya, tapi memang ini yang membuat akhirnya Onyx Esports sudah harus men-set up ya Iya. keberadaan dari Aduh, Lordnya. itu sakit banget ya ampun. Apaan tadi itu damage-nya masuk ke arah tubuh Isansin. Ada lagi Mountain Shocker dikeluarkan. Lordnya pun siap menabrak, walaupun belum Lord. Menit 12 tidaknya ini masih tetap akan menjadi daya dobrak loh. Iya, bahkan kita melihat adanya Kenji yang sudah mengawal di arah mid lane-nya, mencoba untuk mendapatkan ke arah objektif turret-nya, tapi masih bisa ditahan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Quad Shadow sudah langsung dilemparkan oleh Hayabusa, Yap. mempercepat lagi dari segi mobilitasnya dia bahkan untuk nge-clear wave. Oke, dan sekarang mereka balik lagi. Lordnya udah nggak ada. Mereka perlahan udah mulai keluar dari base-nya. Mereka sekarang berada di area inner turret-nya, cuman dari arah GPA tetap ingin melakukan sebuah pertempuran di mana satu Glorious Purple langsung dikeluarkan begitu aja. Aqua sedikit lagi IV-nya, Blacksus langsung dikeluarkan dan tepat berada sekarang berada di wajah dari ceweknya. Cewek berhasil langsung diamankan. 5 playernya ini dimiliki oleh arah GPA masih cukup kuat dan siap maju ke bagian depan menambahkan lagi damage-nya ke arah tubuh Onyx. Oke, tapi tunggu dulu di mana kali ini Kenji-nya masih mencoba untuk didapatkan oleh Service Lane dengan ada satu buah Shadow Kill, dan itu dia satu poin pick off lagi satu untuk satu sejauh ini dari Onyx Esports dan juga RSG. Wah, Drian memang dari tadi dia nggak pick up sama sekali, ada 4 assist yang dia dapatkan. Cuman untuk dia menghantarkan damage juga sulit banget loh. Boots hanya melihat dari kejauhan terlebih dahulu. Bisakah Demonic Force-nya ke-trigger dan dia langsung lompat gitu loh. Iya, lompat lagi kali ini ya. Dan bahkan kalau misalnya kita melihat ya, ini benar-benar mereka mengandalkan kalau Popeyes ya terhadap Demon Kite-nya ini untuk men-trigger dari segi lompatan maut yang dimiliki oleh Popeyes. Tapi di Yap. itemization kali ini sudah ada Ice Queen One, Clock of Destiny, Radiant Armor bahkan yang dipilih oleh Boots untuk memastikan lagi dari segi Demon Force-nya dia. Itu Malefic Roll jadi diambil juga oleh Sir Fatland sehingga penetrasinya akan jauh semakin sakit lagi dengan Mark yang mungkin dia tinggalkan dulu untuk beberapa player yang terkena hit dari Hayabusa ya. Iya. Baru shadow kill-nya akan jauh lebih berasa lagi. Tapi ya Pak Pulung, kali ini dari Eman yang aku ngeliat juga dia nahan banget entropi dia. Yap. Supaya nggak terlalu men-trigger keberadaan dari Boots dengan adanya satu buah Demonic Force. Jadi ini yang benar-benar harus diperhatikan dari Yap. teman-teman Onyx Esports. Ini cewek juga harus jauh lebih berhati-hati lagi nih. Dia kan bawanya flicker ya. Dia kena setut Dikit aja. aja, Dia iya. kena sundut aja tuh sama si head dengan law and ordernya berhenti tuh.
udah nggak gerak lagi tuh ya, kecuali kalau dia bawa breaker kan dia emang langsung bisa ngelepasin dirinya, Benar. langsung bisa melanjutkan lagi. Tapi dengan flicker dia mungkin akan menunggu dulu bagaimana apa ya waktu timing dari Momen yang pas. stun-stunnya itu. Betul sekali, tapi kali ini kita masih melihat adanya permainan yang cukup pasif ya dari kedua belah tim menanti keberadaan dari Lord. Nah, dengan ada perbedaan network yang sebenarnya nggak terlalu jauh, di mana Onyx Esports bisa banget dengan ada satu kali war yang dimenangkan bisa langsung meliding kembali. Yap. Dari segi network yang hanya berbeda 2000, tapi Lord kali ini yang harus benar-benar diwaspadai. Kalau sampai RSGPH mendapatkan Lord untuk yang kedua kalinya, apalagi Lord yang udah enhance kali ini, bisa untuk makin jauh lagi leading dari segi networknya. Nih Demon Knight ya tadi buset semuanya ditumbuk tuh, apa yang ketemu di depan muka dia ditumbuk Hajar. semuanya, dinding lah, batu lah, tanah lah, tuh di bawah juga terlihat. Bapak asuransi digital pertama di Indonesia, bebaskan langkah, kunjungi fwd.co.id sekarang. Sekarang juga, itu dia langsung aja dicek ya FWD Insurance kita. Dimana kali ini dari cewek juga tadi aku udah melihat Wah, ada ada WON tuh. Concentrate Energy. Yap, konsentrat energi, ada spell farm yang bertambah juga harusnya Betul. Talia ya. Sekarang Nathannya punya WON. Damage dari Kiboy, damage dari Drian, damage dari Hayabusanya Bisa ditahan. bisa ditahan. Untuk sementara waktu, betul itulah dia. Kita bakal melihat dari emannya ya. Tapi di sisi lain Drian juga sudah mendapatkan Demon Hunter Sword untuk melelehkan keberadaan dari Uranus, dari headnya, dari Demon Kite-nya juga kali ini. Waduh, nih. BOD nih sekarang nih. Konsil. Oke, konsilnya udah langsung dikeluarkan, 4 player seperti bergerak bersamaan. Mereka langsung melakukan riding bersama-sama. Tapi Sir Lance pun kembali hadir walaupun belum ada satu target yang berhasil mereka culik. Yes, konsil yang belum berhasil untuk mendapatkan target yang optimal ya. Dia reset kembali juga dari segi Lordnya belum ada yang ingin terlalu komit ke arah objektif Lord dari kedua belah tim. Tapi Kiboy dipukul mundur di zoning dengan ada head. Berada di sana menjadi pengawal terdepan ya bagi teman-teman RSGPH kali Yup, itu dia di bawah. Hayabusanya masih clear terhadap wave minion, menambah lagi dari sisi pundi-pundi goldnya, mempercepat lagi bagaimana perolehan item-item yang dia inginkan. Tapi sekarang Lordnya sedikit lagi HP tersisa. Hayabusa Ken di bagian 8 cukup terlambat, namun sekarang Lordnya berhasil langsung diamankan begitu aja. Ceweknya menghilang juga, Popheus langsung menyusul, hanya menyisakan sedikit lagi HP di bagian depan. Namun Hayabusa saja mencoba untuk balik dengan Kwansedo, tapi udah dinanti, langsung ditumbuk perutnya, asam lambung naik. Tapi sekarang Isansinnya harus meregang nyawa juga. Kiboy hanya seorang diri dikejar oleh Kenjinya, dia punya flicker, ayo S-nya langsung ditabrak juga di bagian belakang dengan Nathan, mengakibatkan Onyx Esports wipe out kali ini di menit ke-17. Dan sekarang wave minionnya siap menabrak masuk Talia. Apa yang terjadi di wipeout dan otomatis ini bakal menjadi kemenangan bagi RSGPH. One strike ke arah base milik Onyx Esports. Tidak akan lagi penjagaan, tidak akan lagi high ground defense yang bakal dimiliki oleh Onyx Esports. Dan kemenangan kita di game yang pertama, di match kita yang terakhir, masih bisa didapatkan oleh RACP.